Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, peserta dan permisa kajian Islam virtual puasa Ramadan di kajian yang ke-6 bersama saya Haji Ahmad Soleh Marwani. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh wa asatidz ma'ad pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'ada alaina wa ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu hadirin al-hadirat, di kajian yang ke-6 kita akan membahas hal-hal yang membatalkan, membolehkan tidak berpuasa dan penetapan awal Ramadan. Sebelumnya kemarin di kajian ke-5 kita sudah membahas tentang hal-hal yang rukun, syarat-syarat puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut. 1. Makan dengan sengaja meskipun sedikit. Yang kedua, minum dengan sengaja meskipun sedikit. Maksudnya, seumpama seseorang itu sudah selesai sahur, dia gosok gigi, kemudian pergi ke masjid sholat subuh. Di tengah-tengah sholat atau selesai sholat, nah ada biji cabai atau sebutir nasi di giginya atau sisa-sisa makanan di giginya, kemudian dia telan dengan sengaja meskipun sebutir nasi, meskipun ya sedikit daging, dia sisa makanan di mulutnya dia telan, maka itu membatalkan puasa. Atau ketika dia sahur minum kopi, menjelang azan subuh dia minum kopi, kemudian azan subuh dia ketika itu masih terasa manis dan dia telan sudah subuh itu, maka itu berarti dengan sengaja minum meskipun sedikit membatalkan puasa. Yang ketiga, bersetubuh dengan sengaja meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Sengaja bersetubuh meskipun tanpa ejakulasi, ini tetap membatalkan puasa, baik yang laki-laki suaminya maupun istrinya, dan itu kena kafarat, denda karena melakukan persetubuhan sehari, yaitu dendanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan cara onani atau masturbasi.
ini laki-laki onani, perempuan masturbasi mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qay'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u. Man dzara'ahul qay'u, barang siapa yang muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak wajib qada atasnya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang mengeluarkan muntah, fa alaihi al-qada'u, maka dia wajib mengqada puasanya. Artinya sengaja membatalkan puasanya. Dengan muntah itu batal puasanya, maka dia wajib qada. Kalau orang yang muntah dengan tidak sengaja, naik kendaraan mabuk kemudian muntah, itu tidak batal puasanya. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual puasa Ramadan yang berbahagia. Selanjutnya, hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa Ramadan. Boleh tidak berpuasa. Beberapa hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa ada 8. Syekh Al-Muniri dalam At-Tuhfah Al-Wafiyah menjelaskan bahwa perkara yang memperbolehkan tidak berpuasa terkumpul dalam akronim kata mashujarin sya'qa. Yang pertama huruf mim, yang kedua huruf sin, yang ketiga huruf ha, keempat huruf jim, kelima huruf ra, keenam huruf shin, ketujuh huruf ain, dan kedelapan huruf qaf. Yang pertama maradun, artinya sakit. Sakit yang kronis yang kalau dipaksakan berpuasa akan mengancam keselamatan nyawanya, jiwanya, atau memperburuk kondisi tubuhnya, semakin berat penyakitnya. Orang yang seperti ini maka boleh tidak berpuasa. Yang kedua safarun, artinya melakukan perjalanan jauh. Siapa orang yang musafir yang boleh? Ini kriterianya musafir yang perjalanan jauh yang 2 marhalah sekitar 90 km lebih. Orang itu melakukan perjalanan sebelum subuh. Jadi dia berangkat jam 12 malam atau dia berangkat jam 3, selesai sahur baru dia jalan. Kenapa? Berarti dia melakukan perjalanan itu sebelum kewajiban berpuasa. Nah, di tengah perjalanan karena kondisinya macet dan seterusnya, maka mereka boleh tidak berpuasa. Yang ketiga hamil, artinya mengandung. Wanita yang sedang hamil karena khawatir keselamatan dirinya atau keselamatan janinnya, atau dua-duanya, dirinya dan janinnya, atau janinnya saja atau dini saja, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang keempat ju'un, artinya kelaparan yang sangat. Siapa nih? Bagi para pekerja berat dan kasar. Ya, pekerja berat dan kasar seperti mereka pekerja proyek perumahan, jembatan, infrastruktur, atau para kuli panggul di pelabuhan atau di pasar-pasar. Nah, ketika dia malam niat berpuasa, kemudian di siang hari karena pekerjaannya banyak sehingga mengurangi produktivitas kerjanya dan juga berbahaya untuk dirinya, maka boleh dia tidak berpuasa. Yang kelima, rodha, ibu yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui pertama akan mungkin karena mengkhawatirkan dirinya, atau anak bayi yang dia susui, atau kedua-duanya, dirinya dan bayi yang dia susui, maka ibu yang seperti ini boleh dia tidak berpuasa. Yang keenam, Syekhul Haram, artinya orang tua yang sudah sangat sepuh dan pikun, manula, boleh dia tidak berpuasa. Bahkan nanti tidak wajib berpuasa, dia hanya berkewajiban untuk bayar mud fidyah saja. Yang ketujuh atsyun, artinya haus yang sangat bagi para pekerja berat dan kasar. Seperti tadi, mereka para pekerja kasar, proyek pembangunan infrastruktur, perumahan, jembatan,
kemudian para kuli panggul di pelabuhan maupun di pasar, bila sangat kehausan maka boleh dia tidak berpuasa. Dan yang terakhir, yang ke-8, al-inqadhu, artinya karena melakukan penyelamatan jiwa orang lain, seperti para tim SAR, Basarnas menyelamatkan orang, atau pemadam kebakaran, atau para dokter yang sedang mengoperasi pasien, apabila kalau dia kelaparan kemudian bisa mengganggu konsentrasinya mengoperasi, maka boleh mereka tidak berpuasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya penetapan awal Ramadan. Ini yang sangat krusial di kalangan kita umat Islam, karena ada salah satu ormas yang sudah jauh-jauh hari menetapkan kapan puasa dan kapan Ramadan, padahal pemerintah dalam hal ini Kemenak belum menentukan kapan puasa dan kapan bulan Syawal. Penetapan awal bulan Ramadan yang diikuti dengan kewajiban berpuasa untuk kalangan awam, itu berdasarkan dua hal. Ini untuk kalangan awam, lagi-lagi bukan untuk kalangan khusus intelektual atau orang yang ahli bidang hisab. Ini untuk orang awam seperti kita-kita ini. Yang pertama, istikmal bulan Sya'ban selama 30 hari. Nah, kalau bulan Sya'ban sudah 30 hari genap, maka hari ini 30, maka berarti besok awal Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, telah terlihatnya hilal bulan Sabit pada malam tanggal 30 Sya'ban. Jadi maghrib itu pergantian hari, begitu maghrib sudah ganti tanggal. Nah, ketika begitu menjelang maghrib, hilal tampak, maka kalau sudah hilal tanggal 30 Sya'ban sudah tampak, maka sudah wajib puasa Ramadan, dan telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh imam dalam hal ini Kemenak. Melalui sidang isbat sudah ditetapkan kapan puasa dan kapan hari raya. Itu untuk kalangan awam hanya ada dua. Sedangkan untuk kalangan khusus, orang-orang tertentu, yaitu orang kalangan intelektual, orang-orang alim yang ngerti ilmu hisab, bagi orang-orang yang telah berhasil melihatnya, ya, bagi orang ini kalangan tertentu, dan bagi orang yang telah berhasil melihatnya, dan bagi orang-orang yang percaya kepada ceritanya bahwa ia telah berhasil melihat bulan hilal Ramadan, yaitu adalah dengan terlihatnya hilal bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang ahli di bidangnya, ahli ru'yah, meskipun pemerintah belum menetapkan, baru besok, tapi ada orang yang ahli. Nah, untuk kalangan dia dengan ilmunya itu, dia sudah menurutnya sudah terlihat hilal, maka dia wajib berpuasa. Untuk awam tidak boleh, kecuali kalau dia mempercayainya. Penetapan awal dan akhir bulan Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal berdasarkan kepada yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata 30 rawahu Tabarani. Artinya diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari raya karena melihat hilal. Tetapi bila kamu ditutupi mendung, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban selama 30 hari. Hadis Imam Tabarani. Yang kedua, pernyataan Ibnu Umar. Qaulu Ibnu Umar, akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fasoma wa amara an-nasa bi shiyamihi. Artinya, aku pernah memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya aku telah melihat hilal bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, an a'rabiyan syahida 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi fa amara an-nasa bi shiyamihi rawahu Tirmidzi. Artinya, sesungguhnya seorang badui telah bersaksi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Penetapan awal bulan Ramadan di luar kedua sistem tersebut di atas tidak dapat dijadikan patokan kewajiban puasa bagi kalangan awam. Itu hanya dengan istikmal Sya'ban dan ru'yah hilal. Seperti penetapan berdasarkan prediksi ahli nujum dan penilaian ahli hisab, ini tidak boleh buat kalangan awam. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Al-Baju Al-Qasim Al-Ghazi. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين استعملوا القول فتبعنا حسنه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعواما بعد عوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.